Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Diva Seflawijaya. Saya berasal dari Universitas Ciputra dan dari jurusan akuntansi. Mungkin sebelum-sebelumnya misalnya kalian udah pernah lihat video aku yang sebelumnya dan itu aku biasanya ngebahas tentang jurusan akuntansi juga. Dan kali ini aku bakalan menjelaskan mengenai laporan penyajian keuangan dari PSAK 1, menurut PSAK 1 gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dipelajari di PSAK 1 ini? Jadi, yang dipelajari di PSAK 1 ini adalah mengatur komponen laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, yaitu berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, tujuan dari mempelajari PSAK ini sendiri adalah dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan ini bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lainnya. Nah, sebelumnya, laporan keuangannya itu artinya apa sih? Jadi, laporan keuangan ini adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan untuk tujuan dari laporan keuangan sendiri itu untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Yang pertama mungkin ada posisi keuangan, terus itu juga kinerja keuangan dan juga arus kas. Itu adalah yang dibahas dari laporan keuangan ini yang dapat membantu bagi yang menggunakan lah ya, laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi ini. Nah, kita masuk ke laporan keuangan. Jadi laporan keuangan sendiri itu dia terdiri dari beberapa, macam lah ya anggapannya ya. Dapat dilihat di sini, terdapat yang pertama adalah posisi keuangan. Nah, dan di posisi keuangan ini terdapat aset, liabilitas, dan juga ekuitas, ada 3. Nah, lalu lanjut lagi setelah posisi keuangan ini selesai, itu biasanya langsung dilanjutkan dengan laba rugi. Nah, yang mana laba rugi ini yang menceritakan ya untuk, kayak mengetahui pendapatan juga pengeluaran dari suatu perusahaan. Nah, lalu setelah ada laba rugi, baru kita ke perubahan ekuitas ataupun misalnya kita bisa tahu itu ada laba ditahan atau saldo saldo laba. Nah, itu adalah perubahan ekuitas. Nah, sedangkan yang terakhir adalah arus kas. Nah, yang mana arus kas ini juga dibagi menjadi 3, yang mana ada arus kas dari operasional, terus tuh arus kas dari kegiatan investasi, dan juga arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, mungkin untuk contoh lebih mudahnya lagi, kita bakalan menyajikan contoh perusahaannya langsung aja. Dan di sini aku izin mengambil dari contoh perusahaannya PT Aman Mineral Internasional Tbk. Yang mana ini tuh aku bakalan memperlihatkan laporan posisi keuangan, terus laporan laba rugi, perubahan ekuitasnya, arus kasnya, dan juga apapun yang ada itu. Oke, kita langsung lanjut aja ke posisi keuangan atau di bagian aset. Nah, jadi aset ini adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan maupun individu yang memiliki potensi ekonomi. Nah, kita langsung lanjut juga. Nah, yang pertama yang bakal kita bahas adalah aset lancar. Nah, di sini ada aset lancar, bisa dilihat jumlah aset lancarnya segini berapa. Nah, aset lancar sendiri itu dapat diklasifikasikan dengan aset yang bisa diukur dengan satuan nilai mata uang. Nah, jadi aset lancar ini adalah sebutan untuk aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa mungkin berubah atau diubah menjadi uang yang tunai. Nah, manfaat dari aset lancarnya sendiri itu melakukan pembayaran untuk pengeluaran. Jadi mungkin kayak semacam untuk produksi pengeluaran juga atau produksi perusahaan. Nah, dan juga aset lancar ini merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Nah, lalu ada yang kas atau setara kas, kecuali aset tersebut tuh dibatasi penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya itu adalah 12 bulan setelah periode pelaporan. Contohnya mungkin dari aset lancar ini adalah uang tunai, piutang, persediaan, biaya dibayar muka, dan juga mungkin surat-surat berharga seperti obligasi, wesel, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat dari contoh perusahaannya ini, terdapat aset lancar yang mana terdapat kas dan setara kasnya ada berapa, dan juga piutang usaha berapa, persediaan bersihnya juga berapa, stok pils atau bagian lancarnya berapa, pajak penghasilan dibayar muka, piutang pajak lainnya, biaya dibayar di muka, dan aset lancar lainnya. Ada pihak ketiga dan juga pihak berelasi. Nah, ini kalau misalnya kalian kurang mengerti, di sini tuh adalah membahas mengenai perbedaan dan perbandingan ya. Jadi kayak di sini kan 2003 dan di sini 2022, yang mana ini tuh laporan keuangan yang membedakan atau membandingkan
laporan keuangan di tahun 2023 itu gimana, dan juga di tahun 2022 ini gimana. Nah, ternyata jumlah aset lancarnya ini pada tahun 2023 itu adalah 2.299.418. Sedangkan kalau misalnya dari yang 2022 itu dia 1.881.272. Nah, ini adalah perbandingannya. Nah, dan juga ini dapat dilihat di bagian sini. Nah, ini adalah 2022 dan juga ini yang diambil dari 2003 dan juga disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain. Nah, oke, setelah itu kita langsung lanjut aja ke aset tidak lancar, yang mana di bawahnya ini yang ada aset tidak lancar. Nah, kalau untuk aset tidak lancar sendiri adalah kebalikannya. Aset satu ini merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena tidak bisa dicairkan langsung menjadi uang tunai. Nah, dan juga aset tidak lancar ini, sesuai namanya, berarti berkebalikan ya. Jadi berjangka panjang dan tidak akan diperjualbelikan dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, mungkin manfaatnya sendiri ini adalah jaminan ketika ingin meminjam uang dari pihak lain. Jadi dia ini bersifatnya kolateral. Nah, untuk contohnya sendiri mungkin itu seperti aset tetap, aset tidak berwujud, dan juga adanya investasi jangka panjang. Lalu kita bisa lihat di perusahaan ini, pelaporan keuangan aset tidak lancarnya ini adalah kas yang dibatasi penggunaannya, terus ada juga aset derivatif, stok pil sebagian tidak lancar, piutang pajak penghasilan, piutang pajak lainnya, aset pajak tangguhan, aset tetap bersih, terus ada juga properti pertambangan bersih, biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan, terus yang investasi jangka panjang, goodwill, terus aset tidak lancar, pihak ketiga dan pihak berhasil lainnya. Dengan jumlah aset tidak lancarnya ini pada tahun 2023, dia itu adalah 5.911.419, dan juga kalau di tahun 2022 ini dia adalah 4.617.687. Nah, yang mana jumlah asetnya ketika ditotalkan itu adalah segini, 8.210.837, dan juga kalau misalnya di tahun 2022 itu dia adalah 6.498.959. Jadi lebih ada penaikan gitu ya kalau di tahun 2023. Nah, ini ditambahkan jumlah aset lancarnya dan juga aset tidak lancar jadinya jumlah aset. Langsung kita lanjut aja ke laporan keuangan yang liabilitas. Tentu aja pasti ada dong yang namanya liabilitas. Izin taruh sini. Ya. Nah, untuk yang liabilitas sendiri, suatu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain saat jatuh tempo. Nah, oke. Jadi, kalau untuk liabilitas jangka pendek, ada nih kan liabilitas jangka pendek dan juga ada liabilitas jangka panjang. Nah, perbedaannya tuh apa ya sebenarnya? Jadi, kalau misalnya untuk liabilitas jangka pendek, itu hutang harus dibayar dalam tenggat waktu kurang dari 1 tahun. Mungkin contohnya itu adalah mungkin kayak hutang bank jangka pendek, ataupun yang bisa kita lihat dari liabilitas jangka pendek ini. Dengan untuk liabilitas jangka panjang, itu hutang yang harus dibayar dalam jangka waktu minimal 12 bulan, ataupun juga bisa lebih. Yang penting 12 bulan boleh, tapi lebih juga nggak apa-apa karena dari jangka panjang. Jangka panjang atau jangka pendeknya itu biasa dilihat dari dia itu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Kalau misalnya kurang dari 1 tahun berarti dia termasuk jangka pendek. Kalau misalnya dia lebih dari 1 tahun maka dia adalah jangka panjang. Contohnya mungkin yang jangka panjang ini adalah hutang bank jangka panjang dan lain sebagainya. Mungkin kita langsung lihat aja ke perusahaannya. Kalau di perusahaan ini liabilitas jangka pendek itu dapat pinjaman bank jangka pendek, terus itu juga ada utang usaha dan beban akrual lainnya, terus ada juga utang pajak penghasilan, utang pajak lainnya, liabilitas reklamasi dan penutupan tambang, terus itu ada juga pinjaman bank jangka panjang. Ini bagian yang lancarnya. Liabilitas jangka pendek lainnya, dan jika ditotalkan semua jumlah liabilitasnya ini adalah 614.962. Sedangkan kalau untuk yang di liabilitas di sini adalah 545.805. Jadi ada penaikan di bagian kayak hutang-hutangnya juga ya sebenarnya. Tapi untuk liabilitas jangka panjangnya, itu dia ada pinjaman bank jangka panjang, terus juga ada liabilitas reklamasi dan penutupan, liabilitas imbalan kerja, dan lain sebagainya. Jika ditambahkan untuk jumlah liabilitas jangka panjangnya ini adalah 3.214.237, dan juga kalau misalnya dari yang untuk 2022 itu adalah 2.343.855, dan jika ditotalkan semuanya ini adalah untuk yang tahun 2023 ini adalah 3.829.199, dan sedangkan kalau misalnya di 2022 itu adalah 2.889.660.
Nah, yang mana kalau misalnya bisa dilihat ternyata liabilitasnya juga meningkat gitu. Dan yang mana itu tuh utang-utangnya mungkin ya termasuk meningkat lah. Kita langsung lanjut aja ke laporan posisi keuangan yang ekuitas. Yang mana ekuitas ini adalah nilai seluruh jumlah aset perusahaan yang sudah dikurangi hutang serta kewajiban dari perusahaan. Nah, kita mungkin langsung next lagi. Ekuitas ini terbagi menjadi ada modal. Jadi ada modal saham, ini bisa dilihat modal saham nilai nominalnya. Lalu ada juga modal dasarnya berapa, mungkin seperti penyetoran modal awalnya gimana, sebelumnya tuh berapa gitu kan. Dan juga atau modal ditempatkan dan disetor. Jadi mungkin ada penyetoran dana dari pemilik. Kalau misalnya modal dasar ini lebih ke arah kayak misalnya ini mungkin bulan Oktober di tanggal 1. Kita kan pasti mencatat kayak kira-kira di uang kas sebelumnya itu ada modal lagi nggak sih kayak modal untuk di di tanggal 1 Oktober itu. Nah, itu mungkin modal dasar tuh artinya kayak gitu. Terus ada juga tambahan modal di setor, cadangan lainnya, dampak dari transaksi entitas ini, selisih kurs karena penjabaran, saldo laba dicadangkan, dan lain sebagainya. Nah, jika ditambahkan terus dikurangkan, kalau misalnya dikurung, ini sama dengan pengurangan berarti ya. Jika ini adalah, kalau misalnya jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu adalah 4.296.099, tapi kalau misalnya di tahun 2022 itu dia 3.528.749. Ini untuk ekuitas itu pokoknya dia ada hak untuk non pengendali dan juga ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Itu adalah hal yang biasanya ada di ekuitas. Nah, sini jika ditambah-tambahkan semuanya, maka kalau jumlah ekuitas untuk yang di tahun 2023 itu dia sangat lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022, yang mana kalau misalnya jumlah ekuitasnya itu 4.381.638, kalau misalnya di tahun 2002 dia cuma 3.609.299. Nah, kalau misalnya kita totalkan semua tadi, itu jumlah liabilitas dan ekuitasnya tadi benar ya, 8.210 dan 837, 6.498 sama 959. Nah, udah sama. Terus jumlah asetnya ternyata juga sama tadi. Kita lihat lagi, kita lihat ulang. Nah, jumlah asetnya ternyata juga sama. Oke, jadi kenapa ada laporan keuangan itu jumlah aset dan jumlah liabilitas ekuitas itu harus balance? Hal ini tuh diperlukan agar dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan perusahaan. Jadi kalau misalnya udah balance itu biasanya udah benar. Tapi kalau misalnya balance itu bukan berarti juga benar sih. Yang penting kalian harus teliti gimana caranya gitu. Nah, kita langsung lanjut lagi ke laporan laba rugi atau laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Nah, melalui laporan laba rugi ini kita tuh bisa memperlihatkan nih kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan itu gimana. Apakah bagus ataupun jelek gitu kan kita tidak mengerti. Itu dapat dilihat dari laporan laba rugi. Nah, ada juga laporan laba rugi komprehensif. Nah, laba komprehensif ini adalah perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi pada periode rugi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa laba sebelum ada dua pelaporan, yaitu adalah laba sebelum laba komprehensif dan juga ada laporan laba dimulai dari laba atau rugi bersih. Nah, ini mungkin adalah sekilas contohnya. Kalau misalnya dari uh, laporan laba rugi ini, itu terdapat laba. Ini semua ini adalah gabungan dari laba rugi komprehensif ini. Ini bisa dilihat di sini tulisannya laba komprehensif, ya. Jadi kalau misalnya laba rugi ini, kita tuh harus melihat nih penjualannya berapa. Yang mana kalau misalnya penjualan ini semua ditotalkan, maka ini jadi penjualan bersih. Nah, beban pokok penjualan ini adalah kayak semacam ya HPP gitu lah ya, yang mana ini juga beban gitu kan. Yang mana kalau misalnya kita kurangkan dengan yang penjualan bersih tadi, penjualan bersih kurangin beban pokok, itu maka dapatnya laba bruto atau laba kotor. Yang mana ternyata kalau misalnya di 2023 ini, dia ternyata laba kotornya itu cuma 501, sedangkan kalau misalnya di 2022 ini dia 1 jutaan lebih gitu. Kita dapat hitung lagi beban operasionalnya berapa, jika jumlah beban operasional ditotalkan, semuanya berapa, lalu laba operasionalnya ini adalah 401, 122, dan juga kalau yang di 2022 itu ada 1 jutaan lebih juga. Nah, itu bisa dihitung dari yang bagian laba kotor ini kita kurangkan dengan semua 94,7 ini, 407 ini. Nah, ini juga.
Jadi totalnya semuanya segini. Lalu kita dapat menghitung lagi ada beban atau pendapatan lainnya. Jadi kayak kita bisa ngitung bagian laba dari entitas asosiasi dan lain-lain sebagainya, beban keuangan, pendapatan lainnya bersih, itu masuknya ke dalam beban atau mungkin pendapatan yang pendapatan lain gitu. Nah, jika ditotalkan semua itu adalah segini, jumlah beban lain bersih, terus ada juga laba sebelum pajaknya berapa, beban pajak penghasilannya berapa, jika laba periode berjalan sebelum penerimaan negara bukan pajak ini adalah berapa, dan juga penerimaan negara bukan pajaknya dikurangin berapa-berapa, lalu laba periode berjalannya itu untuk tahun 2023 itu adalah 68025, tapi untuk 2022 itu ternyata labanya itu dia lebih besar 748.056. Jadi anggapannya tuh kalau di tahun 2023 ini dia anggapannya sedikit mengalami kerugian atau kayak penurunan juga ya anggapannya. Karena dia mungkin kayak lebih banyak pengurangannya gitu. Lalu kita dapat lihat kepada lanjut lagi kita ke laporan laba rugi yang ada penghasilan atau rugi komprehensif lainnya. Nah, jika totalkan semua dengan pos yang akan diklasifikasikan, terus ada juga pos yang tidak akan direklasifikasikan, ke laba rugi dan lain sebagainya, jumlah penghasilan komprehensif lain setelah pajak itu juga ternyata yang 2023 itu tetap lebih kecil. Nah, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalannya ini adalah 74.436. Kalau misalnya di 2022 itu dia lebih besar lagi, 700-an lebih. Nah, kalau untuk jumlah laba periodenya juga ya tetap sama ya 68 ini, terus lain-lainnya, lalu jumlah penghasilan dan laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan nilai penuh itu adalah 0,0093 dan juga di sini ada kosong berapa ya ini. Nah, itu dia laporan laba rugi dan sekarang kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali. Nah, mungkin kalau misalnya di tahun 2022 ini laporan perubahan ekuitasnya dia total ekuitasnya ini dia sampai 3.266.211 ini pada akhir periode. Jika ditotalkan dengan semuanya ada saham biasa, tambahan modal di akhir di setor, lalu juga ada cadangan selisih kurs, penjabaran, cadangan lainnya, selisih transaksi, saldo laba yang telah ditentukan, saldo laba yang belum ditentukan, ekuitas yang diatribusikan kepada entitas induk ataupun kepentingan non pengendali dan lain sebagainya. Tapi kalau di tahun 2023 ternyata ekuitasnya ini adalah 4.381-an ini di pada ekuitas akhir periode setelah dikurang-kurangkan dan juga ditambah-tambahkan. Nah, itu kalau misalnya untuk laporan perubahan ekuitas itu dapat dihitung untuk apa ya anggapannya lebih ke arah dia tuh bisa membagikan ini kepada uh, investor yang mungkin sudah menyetorkan dana-dananya kepada perusahaan ini atau mungkin ya mereka pengen keep aja untuk menambah labanya mereka itu bisa itu pun tergantung dengan uh, perusahaannya sendiri. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas ini untuk tiap komponen ekuitas itu pengaruh penerapan retrospektif. Nah, dan juga untuk yang rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif dan transaksi dengan pemilik. Nah, lalu untuk jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini lebih detailnya lagi. Oke, lanjut lagi ini adalah laporan arus kas. Bisa dilihat di sini. Arus kas dari aktivitas operasional perusahaan, mungkin seperti penjualan barang, membeli perlengkapan atau persediaan. Nah, contohnya itu mungkin kayak penerimaan dan juga pengeluaran kas. Nah, mungkin kita bisa lihat dari sini, arus kas ini kan ada berapa ya, dari arus kas dari kegiatan operasi, ternyata dia menerima dari penerimaan kas dari pelanggan, lalu ada juga pembayaran kepada pemasok, pembayaran royalti dan pajak, dan pembayaran lain-lainnya. Dan oleh karena itu, kas bersih yang digunakan untuk atau diperoleh dari aktivitas operasi ini, dia pada tahun 2023 ternyata dia lebih banyak ke minusnya. Sedangkan untuk tahun 2022 dia tuh lebih bagus lah anggapannya ya, karena dia nggak minus. Lalu kita lihat dari arus kas dari aktivitas investasi deh. Nah, untuk arus kas dari aktivitas investasi itu adalah dia ada perolehan
arus kas yang berasal dari aktif investasi perusahaan, mungkin seperti pembelian aset tetap. Jadi kayak membeli peralatan untuk keberlangsungan perusahaan. Misalnya aku membeli mesin nih, kan dia kan jangka waktu panjang dan juga untuk keberlangsungan dari perusahaan. Makanya itu termasuk investasi dari perusahaan tersebut gitu. Mungkin kalau di sini tuh mungkin ada perolehan aset tetap, terus uang muka perolehan aset tetap, akuisisi entitas anak dan lain sebagainya. Pembayaran untuk penambahan ini dan kas yang digunakan untuk aktivitas investasi, kalau di tahun 2023 dia itu ada minus 915, 977, sedangkan untuk 2022 dia itu lebih kecil lah ya, minusnya 530,941. Jadi anggapannya di 2023 ini dia minusnya lebih besar. Nah, tetapi arus kas dari aktivitas pendanaan, yang mana ini kan seperti penyetoran modal atau kayak seperti pemilik menyetorkan modal atau dananya gitu. Nah, ini ada tulisan pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek. Nah, ini mungkin membayar, terus 7 ada penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar 1.416.558, sedangkan di sini nggak ada pinjaman sama sekali. Jadi ini menambah ya. Pembayaran juga, terus ada penerimaan dari penerbitan modal saham. Terus ada juga pembayaran, terus ada juga perubahan pada kas yang dibatasi penggunaannya. Lalu kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan, itu untuk yang di tahun 2023 ternyata lebih besar, yaitu ada 1.436.637, sedangkan kalau misalnya 2022 ternyata dia minus, karena dia kebanyakan untuk membayar, tapi dia nggak meminjam gitu. Jarang meminjam lah anggapannya di sini. Nah, jadi di sini tuh dia terbantu karena adanya penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang. Jadi dia meminjam gitu. Nah, oleh karena itu kenaikan bersih kas dan setara kas. Mungkin aku bakal jelas dulu. Nah, kas dan setara kas ini apa? Kalau misalkan tahu, kas itu kan seperti berupa uang tunai, uang logam, dan seperti yang lain-lainnya ya, kayak ya seperti uang lah. Nah, untuk setara kas adalah investasi yang sifatnya itu liquid atau paling mudah untuk diubah menjadi kas tanpa harus mengubah nilai dari aktiva tersebut. Jadi anggapannya bisa apa ya, menjadi pengganti dari kas tuh bisa. Jadi kayak setara sama kas, jadi setara sama uang tunai. Jadi kamu misalnya punya barang dan itu tuh sifatnya tuh mudah untuk diubah menjadi kas, mudah untuk diubah jadi uang. Kalau misalnya tanah itu kan lumayan sulit ya untuk diubah menjadi kayak uang gitu, karena kan dia aset tetap gitu ya, jadi kurang bisa dianggap setara kas gitu. Mungkin kalau misalnya setara kas nih lebih ke arah bank dan lain apa kayak uang dalam bank itu termasuk lah ya. Nah, lalu kas dan setara kas pada awal periodenya dia adalah 800-an ini, tapi kalau misalnya di tahun 2022 ini adalah 557, dan juga ada pengaruh perubahan ini juga lain-lain, yang mana hasil kas dan setara kas pada akhir periode adalah 1.226.000-an itu ya. Sedangkan kalau misalnya 2002 dia cuma 600-an aja. Nah, kita langsung lanjut ke catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini dia itu menyajikan informasi ringkasan kebijakan akuntansi yang penting dan informasi penjelasan lainnya. Jadi dia tuh memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Nah, dan juga penyajian catatan atas laporan keuangan ini dilakukan secara sistematis. Ini mungkin hanya kayak tambahan aja yang dapat eh, menambah informasi aja. Yang mana kalau misal catatan atas laporan keuangan itu dia tuh mempunyai ringkasan ataupun informasi penjelasan lain yang lebih penting dan juga lebih apa ya, lebih lengkap lah anggapannya. Informasi lebih banyak yang tidak ada di dalam laporan keuangan ini. Karena makanya dari itu kita perlu membuat catatan atas laporan keuangan dan kita tuh perlu tahu yang mana catatan atas laporan keuangan. Nah, sedangkan ada lagi yang namanya laporan posisi keuangan pada awal periode. Nah, jadi komparatif yang disajikan ketika entitas itu menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, terus juga membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Oke, jadi sekian untuk penjelasan aku mengenai yang PSAK 1 ini, tentang juga kayak penyajian laporan keuangannya gimana dari sebuah perusahaan, kita ngambil contoh nyatanya aja, dan mungkin aku ingin membagikan dan men-sharing-kan sedikit informasi aja. Nah, ini yang mungkin aku ingin tambahkan sedikit, mungkin aku ingin tambahan aja.
Ini adalah laporan keuangan dari perusahaan aman ya. Ini bisa dilihat, ini aku ada download dari B BI langsung. Mungkin kan bisa buka ke BI langsung ya. Jadi kayak dia mempunyai laporan keuangan yang sangat valid gitu. Jadi ini adalah laporan keuangan, ada dua. Nah, ini laporan keuangan tadi aku ambil. Nah, berdasarkan BI juga yang tadi. Sedangkan di sini tuh nggak ada perubahan ekuitasnya. Dan dari mana aku dapat perubahan ekuitas, itu aku langsung download dari yang BI-nya ini. Jadi, kalian harus tahu bagaimana caranya pendownloadannya dan juga tahu situs untuk mendownload sebuah laporan keuangan untuk melihat laporan keuangan sebuah perusahaan itu gimana. Mungkin bisa langsung lihat di B gitu, itu paling mudah. Kalian tinggal search aja B dan juga kalian langsung cari saham-sahamnya yang ingin kalian cari, lalu kalian tinggal klik aja yang kalian pengen di laporan keuangannya, tinggal kalian cari di uh, quarter berapa yang kalian pengen. Dan di sini lebih lengkap lagi karena di sini benar-benar dijelasin kayak piutang usaha pihak ketiga. Tadi kan kalau misalnya di sini itu dia penjelasannya itu cuman kayak ya udah aset lancar kamu seberapa dan lain sebagainya. Sedangkan ini tuh benar-benar jelasin kayak biaya dibayar di muka lancar dan lain sebagainya. Itu benar-benar sangat jelas dan juga penjelasannya tuh benar-benar ada dan bagus. Nah, ini juga laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Semua sebenarnya sama aja sama yang di sini, cuman dia lebih kata-katanya itu penjelasannya tuh lebih lengkap lagi kata-katanya yang kayak gini nih. Kayak laba rugi komprehensif dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau misalnya mau lihat ini, aku lihat laporan laba ekuitas itu ada di sini. Nah, tahun 2023, ini tahun 2022. Nah, ini juga kalau misalnya laporan arus kas, dia juga disajikan dengan baik juga ya. Nah, setelah itu dia banyak lagi, banyak sangat penjelasannya. Ini kayak aset tetapnya, itu bahkan dijelasin lebih jelasnya lagi. Nah, kalau di sini kan dia cuman kayak penjelasan sedikit, tapi kan yang penting ringkas, padat dan jelas. Tapi kalau di benar-benar laporan keuangan dari perusahaannya, itu dia benar-benar lengkap banget. Oke. Ya, mungkin segitu aja yang ingin aku bagikan kalau mengenai PSAK penyajian laporan keuangan ini. Dan habis ini aku mau langsung lanjut menjelaskan mengenai metode tentang penyusutan. Karena setiap pembelian peralatan ataupun pembelian peralatan aset aset tetap gitu kan. Itu kan kita pasti kayak misalnya kita beli meja, kursi, itu kan tidak mudah habis seperti kita beli pulpen. Kalau pulpen kan kalau misalnya habis ya udah kita buang. Itu tidak bisa menyusut namanya, itu cepat habis. Tapi kalau misalnya membeli peralatan itu dia kan kalau bentuknya benar-benar kayak laptop ataupun dia ada meja terus kursi dia kan nggak mungkin kalau kita pakai itu langsung habis tapi dia itu mengalami namanya penyusutan. Nah, sedangkan itu ternyata ada cara uh, lebih baiknya lagi untuk menghitung cara metode penyusutan ini, bagaimana cara menghitung penyusutan ini gimana. Nah, habis ini aku akan menjelaskan tentang ini. Oke, kita akan langsung lanjut aja mengenai metode penyusutan. Oke, kita langsung lanjut aja kepada metode penyusutan. Jadi di sini udah ada metode penyusutannya ada tiga. Yang pertama yang akan kita bahas adalah metode garis lurus. Nah, jadi sebelumnya mungkin metode penyusutan tadi sesuai yang aku jelasin kan semua pembelian peralatan itu pasti mengalami yang namanya penyusutan. Nggak mungkin barang itu selalu bagus gitu-gitu terus. Kayak misalnya laptop kalian beli di tahun 2022, masa kalau misalnya tahun 2024 tetap bagus kayak benar-benar masih baru, pasti ada lah kayak yang namanya rusak ataupun juga perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Itu namanya mengalami penyusutan. Nah, untuk menghitungnya ada berapa metode. Yang pertama garis lurus, yang mana metode penyusutan yang paling sederhana karena beban penyusutan ini dibagi rata selama masa umur manfaat. Nah, oke, kalau gitu mungkin kita langsung lanjut aja karena kita langsung lanjut ke dalam soalnya langsung aja. Untuk di metode garis lurus ini mudah aja sebenarnya. Yang perlu kita lakukan, ini kan kita perlu tahu biaya yang dapat disusutkan itu berapa. Nah, biaya yang dapat disusutkan itu rumusnya adalah biaya peralatan awalnya ini 2
2.050.000 ini, itu kita kurangi dengan yang namanya umur manfaat, atau bukan, maaf, maksudnya yang nilai sisa ini, yang mana ini tuh nilai sisa adalah 60.000. Nah, jadi totalnya adalah 1.990.000. Nah, oleh karena itu biaya yang dapat kita susutkan ini adalah 1.990.000. Nah, jangan lupa untuk di string. Kalau misalkan nggak string, itu bisa jadi nanti dia jadinya nggak kurang ini. Nah, jadi kayak dia kayak apa ya, berpindah. Padahal kan ini C15, sedangkan di bawahnya dia turun lagi karena kan kita tidak string. Oleh karena itu, jangan lupa untuk di string langsung. Ini Fn F4 string bentuknya yang seperti ini. Kita seret ke bawah. Nah, jadi dia nggak ada yang namanya minus-minus gitu. Nah, lalu untuk pembuatan rate. Oke, kalau untuk rate sendiri, kalau misalnya persen itu kan paling besar itu adalah 100%. Nah, jadi kita tulis 100% ini, kita bagikan dengan 4 tahun ini. Nah, ini adalah 25% ini adalah dari rate-nya. Ini jangan lupa kita Fn F4 juga. Karena kalau misalnya nggak kita Fn, anggapannya gini, nggak kita Fn F4 gitu ya. Bentar ya guys, ada sedikit kesalahan. 4 tahun. Nah, kalau misalnya kita nggak seret, takutnya dia bentukan jadi kayak gini. Itu kan jadi nggak sama ya. Padahal kita pengennya tetap sama gitu. Kita jadikan Fn F4 untuk membuat string. Nah, itu kita tinggal langsung seret ke bawah. Nah, selesai. Lalu untuk biaya penyusutan ini mudah aja. Biaya penyusutan itu dia itu sama, anggapannya itu sama dengan berapa gitu. Jadi ini tuh adalah perkalian. Gini, 1.990 kita kalikan dengan 25%. Sudah, gitu aja. Kalau untuk garis lurus itu paling mudah. Sesuai namanya garis lurus. Ini jangan lupa di string. Karena garis lurus kita tinggal kayak seret aja ke bawah sesuai garis lurus gitu. Nah, tapi bedanya untuk akumulasi penyusutan itu dia mengikuti sebelahnya. Untuk yang tahun pertama itu dia mengikuti sebelahnya karena nggak ada apa-apanya ya. Lalu untuk yang kedua itu kita tambahkan aja langsung. Kita seret ke bawah karena tidak perlu string, jadi kita kan pengen hasilnya berbeda. Nah, jadi total di sininya itu dia terakhir itu 1.990 sesuai dengan biaya penyusutannya gitu ya. Biaya yang dapat disusutkan tuh udah sama. Lalu untuk nilai buku, cara mencarinya itu dapat ada dua cara. Untuk cara yang pertama, ini adalah cara yang paling aku suka. Itu adalah mulai dari sini. Biaya peralatan awal kita kurangi dengan biaya yang penyusutan ini ya. Biaya penyusutan ini yang dari tahun pertama. Nah, setelah itu kita mulai lagi bukan dari sini, bukan dari biaya peralatan awal, tetapi dari nilai buku yang di tahun pertama ini. Nah, kita kurangi dengan biaya penyusutan ini lagi. Nah, selanjutnya gitu terus, kita kurangin dengan biaya penyusutan, nilai buku awal, kita kurangi dengan penyusutan, kurangi. Nah, totalnya adalah 60.000. Benar, nilai sisanya adalah 60.000. Jadi, benar di sini. Nah, tapi ternyata ada cara lain lagi. Cara lainnya itu, dia mungkin ada beberapa orang yang mungkin berbeda pandangan ya. Ada yang suka pakai caranya atau enggak, saya nggak tahu. Saya lebih suka pakai cara yang pertama tadi, tapi ini juga sebagai pengetahuan tambahan aja. Kita bisa mulai dari 2 jutaan ini, 2.050.000 ini, kita kurangi. Bedanya ini tuh dikurangi dari akumulasi penyusutan. Dan mulainya lagi bukan dari nilai buku yang tahun pertama, tapi mulai dari sini lagi. Kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan yang ini lagi, bukan di biaya penyusutan. Berbeda. Ini kita kurangi lagi. 2.050 ini kita kurangin dengan akumulasi penyusutan. Selain itu, kita tulis lagi. 2.050 kita kurangi dengan 1.990. Maka tetap hasil tetap sama 60.000 dengan nilai sisanya. Tetap benar, tapi hanya ada dua cara yang berbeda. Jadi ini dapat membuktikan bahwa dua cara ini dapat bekerja di metode garis lurus. Kita langsung lanjut aja ke unit aktivitas. Oke.
Nah, untuk unit aktivitas sendiri, dia mungkin agak sedikit berbeda dibandingkan dengan metode garis lurus itu. Karena metode unit aktivitas ini metode di mana penyusutan dihitung berdasarkan jumlah unit yang diproduksi oleh aset. Metode ini tuh mengasumsikan bahwa penyusutan sebagai fungsi dari produktivitas atau penggunaan dan bukan dari segi berlalunya waktu, bukan dari kayak tahun ataupun hari, tanggal dan lain sebagainya. Itu lebih ke arah proses penggunaannya gitu. Nah, metode ini tuh sangat berguna dalam situasi di mana nilai aset itu terkait langsung dengan jumlah unit yang diproduksi, bukan dengan masa manfaat dari asetnya. Nah, mungkin kalau misal dari metode unit aktivitas sendiri, itu kita tuh perlu langsung, kalau misalnya buat soal ya anggapannya, itu pasti harus selalu ada. Gini, anggapannya deh kita hapus aja 3.000-nya ini, kan kita bingung ya mau cari biaya per kilogramnya, terus kita mau cari biaya penyusutannya tuh apa? Karena itu berdasarkan unit aktivitas ya. Kita kayak memperkirakan kalau misalnya kita unit aktivitas segini itu berapa, kayak nilai bukunya dan lain sebagainya. Jadi ini tuh diperlukan gitu. Soal ini untuk jadi kalau membuat soal tuh pasti unit aktivitas tuh kalau misalnya ini pasti selalu ada. Nah, ini kalian bisa lihat umur manfaatnya di sini 20.000. Sedangkan kalau misalnya kita di sini kita sum, kita tambahkan semua, hasil juga 20.000. Nah, di sini juga 20.000. Berarti yang mana kalau misal diambil kesimpulan bahwa unit aktivitas ini itu sama aja kayak umur manfaatnya ini, tetap sama. Oke. Lalu kita mau cari nih biaya per kilogramnya itu berapa. Nah, untuk cari tahu caranya itu berapa, kita tuh harus membagi. Sedangkan itu kita harus cari dulu biaya yang disusutkan. Seperti yang tadi, 2.050.000 kita kurangkan dengan yang 60.000 ini. Jadi hasilkan tadi 1.990.000 ini. Biaya per kilogramnya ini sama dengan 1.990.000 ini kita bagi dengan 20.000. Nah, hasilnya itu akan menjadi 99.50. Kita jangan lupa FN F4 dulu. Kita tinggal share ke bawah, karena tetap sama. Lalu untuk biaya penyusutan per tahun, juga tetap sama aja. Ini tuh biaya penyusutan per tahun setelah ini tuh pokoknya anggapannya sama dengan. Jadi 3.000 kita kalikan dengan 9950. Hasilnya berapa? Ya tinggal seret aja ke bawah. Nah, apakah benar? Kali, saya coba dikali sama dengan, oke, sudah benar. Nah, untuk akumulasi penyusutannya sendiri, itu sama aja sih sebenarnya. Mana? Ini diambil dari yang sebelah sini. Untuk tahun pertama, kita ambil dari biaya penyusutan per tahunnya di tahun pertama juga. Setelah itu, tahun kedua ini kita tambahkan dengan yang tahun pertama tadi. Nah, begitu terus saja, tambah. Nah, hasilnya 1.990. Ini seperti yang biaya yang disebutkan, berarti sudah benar. Lalu untuk nilai bukunya, kita pakai dua cara itu lagi kita untuk membuktikan apakah di unit aktivitas ini ternyata bisa dipakai dua cara itu atau enggak. Untuk cara yang pertama yang paling aku suka caranya itu yaitu adalah 2050 ini kita kurangi dengan biaya penyusutan. Lalu kita mulai dari nilai buku awal tahun pertama, kita kurangi dengan biaya penyusutan per tahun. Lalu kita kurangin lagi seperti tadi dengan biaya penyusutan per tahun. Kurangin lagi biaya penyusutan per tahun. Nah, tetap sama, 60.000 juga. Jadi tetap benar. Nilai sisanya adalah 60.000. Kita pakai cara yang kedua. 2050 kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Dua biaya peralatan awal kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Biaya peralatan awal kita kurangi lagi dengan akumulasi penyusutan. Begitu juga yang terakhir kita kurangi juga. Nah, tetap sama 60.000, ternyata untuk metode unit aktivitas juga untuk dua cara ini ternyata masih berfungsi. Gitu.
Oke, langsung lanjut aja kita ke double declining. Nah, mungkin untuk double declining ini menurut aku yang metode yang paling lumayan tricky karena lumayan sedikit membingungkan. Kita harus mengerti gimana caranya memakai metode double declining ini karena sedikit berbeda daripada garis lurus dan unit aktivitas yang mana setiap ininya itu tetap sama pas akhir. Pada akhirnya tetap sama gitu kan. Walaupun kita mau hitung berapa tetap sama. Kalau untuk double declining ini ternyata dia ada perbedaannya. Jadi pas di bagian tahun keempatnya ini, tahun paling terakhir, itu nanti kita harus sesuaikan sendiri. Nah, jadi metode double declining atau saldo menurun ganda, yang mana sistem penyusutan ini dipercepat yang mencatat biaya penyusutan itu lebih besar selama tahun-tahun yang di awal masa manfaat asetnya itu, dan mencatat biaya penyusutan lebih kecil untuk tahun-tahun masa manfaat aset berikutnya. Kita akan coba yang pertama ya. Kita eh, ini dulu biaya yang disusutkan seperti tadi 2050 kita kurangi dengan 60.000. Ini sebenarnya nggak bakalan dipakai, cuman kita jadikan aja pedomannya ya. Kalau misalnya biaya yang disusutkan itu adalah 1.990.000. Nah, bedanya nilai buku awalnya ini kita bukan dari 1990 ini, ataupun ada soal lain, nggak seperti garis lurus atau unit aktivitas, bukan dari sini. Tetapi kita ambil dari biaya peralatan awal, yaitu 2.050.000. Nah, kita nggak bisa nih kayak uh, anggapannya kita string. Kita untuk yang di metode double declining, kita nggak bisa pakai cara kayak gini. Itu bukan double declining. Nah, kita kembali lagi. Nah, untuk mencarinya itu harus dilakukan kayak secara landscape gini nih. Nih. Jadi kayak harus bersabar lah ya mengerjakan satu gitu. Lalu untuk rate-nya ini, nah mulai untuk rate-nya ini kita dapat mengambil itu dari garis lurus. Nah, kita ambil rate-nya ini, kita kalikan 2. Jangan lupa juga untuk di string biar enggak pindah-pindah gitu. Oke. Hasil 50.000, 50%, dan ini bisa langsung kita seret ke bawah. Nah, oke. Kalau untuk rate itu semuanya sama. Nah, kenapa bisa diambil kali 2? Karena ini sesuai namanya aja double declining atau saldo menurun ganda, yang mana kita pengen mengalihkan atau kayak melipat gandakan lah, anggapan jadi dikalikan 2 dengan yang rate yang di sini. Bukan rate unit aktivitas, karena double declining ini juga menggunakan kayak umur manfaat juga lah anggapannya ya. Umur manfaat yang tahun-tahun gini. Lalu untuk biaya penyusutan, sama aja tetap dikali. Pada akhirnya kalau misal biaya penyusutan ini tetap dikali hasilnya. Nah, akumulasi penyusutan berarti kan kayak gini. Sedangkan untuk nilai buku juga sama aja. Kita pakai cara yang awal tadi ya. Kita pakai cara yang awal, kita kurangin dengan biaya penyusutan. Nah, setelah itu nilai buku awalnya untuk tahun kedua itu diambil dari nilai buku yang ada di tahun pertama. Nah, gini. Jadi dia bukan yang kayak kalian harus 2 juta semua, gini semua 2 juta gitu, enggak. Lalu kita tinggal cari lagi. Nah, makanya dibilangin kalau misalnya saldo non ganda ini adalah kalau misalnya di tahun-tahun berikutnya itu kan masa penyusutannya jadi lebih kecil lagi gitu. Terus juga seperti ini, untuk akumulasi penyusutan juga sama aja ditambah. Nah, ini kita pakai cara yang tadi awal C10 ini kita yang 1 juta ini kita kurangkan dengan biaya penyusutan. Mulai lagi dari sini 1 2 ini kita mulai dari nilai buku awal tahun 2. Nah, kita kalikan dengan 50%. Hasilnya akan kita tambahkan. Lalu kita tinggal pakai cara tadi. Kita kurangkan dengan biaya penyusutannya. Nah, oke. Kita ambil dari 256, 250 ini. Untuk biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan nilai buku ini kita kosongkan dulu. Karena apa? Ini adalah bagian yang berbeda. Aku mungkin bakalan kasih tanda berbeda ya. Nah, anggapannya gini. Untuk nilai buku,
Kalau misalnya di unit aktivitas ini kan semua 60.000 ya. Nah, karena yang kita perlukan nilai sisanya itu adalah 60.000. Nih, karena kita cuma perlu 60.000, kita tulis saja 60 2K. Nah, 60.000. Oleh karena itu, tapi kan di sini masih ada sisanya. Sedangkan di sini nilai buku yang di tahun ketiga itu 256, tapi yang kita perlukan cuma 60.000. Pasti ada sisanya dong kalau misal dikurangin. Maka dari itu kita tulis di biaya penyusunan ini, 256 ini, kita kurangkan dengan 60.000 ini. Nah, hasilnya itu adalah 196 250.000. Nah, dengan ini, tinggal akhirnya aja kita tambahkan seperti biasa. Nah, jadi misalnya kalian lihat, ini kalau misalnya ditambahkan dengan ini, 196 kita tambahkan dengan 60.000, kita bisa 256 250 ini. Jadi tetap sama kayak gini. Nah, sama kan? Jadi yang kita ambil cuma 60.000-nya aja. Oke. Ini bisa kayak gini. Sudah aman berarti tetap sama ya. Jadi kita mau cari pakai eh, yang kedua. Cara yang kedua, kita coba. Oke, nilai bukunya. Kita ambil deh dari 2050 ini. Sama aja ya, mulai dari sini. Tapi kita mulai dari sini aja deh. Kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Lalu kita kurangin lagi 2050 dengan akumulasi penyusutan. Kedua. Dengan 250 ini kita kurangi dengan akumulasi penyusutan yang ketiga. Gimana? Kita kalau misalnya di sini, cuma perlu 60.000 saja. Nah, tetap sama ya berarti ya. Karena kalau misalnya kita tambahkan, apakah benar hasilnya akan... Nah, tetap sama ternyata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua cara ini ternyata bisa digunakan untuk semua metode penyusutan yang ada. Garis lurus, unit aktivitas, dan juga double decline, semuanya ada, bisa. Oke, jadi mungkin sekian dulu yang mungkin bisa aku sampaikan pada hari ini. Semoga aja bermanfaat, mulai dari PSAK 1 dan juga bagaimana penerapan kayak aset dan liabilitas di sebuah perusahaan pada laporan keuangan yang nyata gitu ya. Terus di mana kalian bisa mengambil situs ataupun kayak tempat kalian pengen melihat laporan keuangan itu bisa langsung ke BEI gitu ya. BEI Indonesia gitu, BEI. Bisa langsung aja. Dan juga bagaimana caranya menghitung metode penyusutan dengan dua cara dan juga ada 3 metode penyusutan ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.